Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pagi hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita 3 nikmat besar. Pertama, Allah masih berikan kita nikmat sehat. Yang kedua, tidak sekedar sehat, tapi Allah masih berikan kita nikmat hidup sebenar hidup. Dan yang ketiga, tidak sekedar hidup saja dan dalam keadaan sehat, tapi Allah masih titipkan nikmat iman di dalam hati kita. Maka inilah yang memanggil kita untuk pagi hari ini kita menunaikan salat sunnah Idul Adha. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah, seorang nabi dan rasul yang diutus Allah agar umat-umatnya mempunyai kemuliaan akhlak. Saudaraku jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, andai sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata imannya paling sempurna, tak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Cukup lihat apakah iman yang dia akui begitu kuat mampu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang mengklaim ibadahnya paling benar, orang salah, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah hasil daripada ibadahnya itu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata ilmunya paling tinggi, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah ilmunya yang hebat melahirkan kemuliaan adab dan akhlak dalam keseharian. Itulah kenapa Rasulullah diutus agar setiap manusia mempunyai kemuliaan akhlak dalam hidupnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tema khutbah kita pada pagi hari ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang patut dan harus kita teladani dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah sosok manusia, seorang nabi dan rasul yang mempunyai keimanan tangguh dalam menghadapi ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya. Ini bisa kita lihat berbagai macam ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim,
ternyata Nabi Ibrahim tetap lulus ketika diuji oleh Allah. Maka puncak dari lulusnya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Nabi Ibrahim itu diuji oleh ayah kandungnya sendiri, bukan orang lain, belum masyarakatnya, tapi ayah kandungnya. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika dia berdakwah, anak dan istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Nabi Lut, istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Sayyidina Muhammad ketika berdakwah, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal yang menjadi ujian. Begitupun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi ujian pertama dalam dakwahnya adalah ayah kandungnya sendiri. Jejak ini terekam di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan santun kepada ayahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atattakhidhu asnaman aliha. Wahai ayahandaku, patutkah patung-patung itu engkau jadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Perhatikan jawaban ayah dari Nabi Ibrahim bernama Azar. Dia tidak menyambut dengan semangatnya, dia tidak menyambut dengan sopan, tapi ayah Nabi Ibrahim itu berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, la arjumannaka, akan kurajam engkau, akan kulempar engkau, wahjurni maliya, tinggalkan aku sendirian, kata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, salam keselamatan untukmu duhai ayahandaku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan tetap mohonkan ampunan terhadap dosa-dosamu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhanku amat sangat baik denganku. Ujian pertama bukan dari orang lain, tapi dari ayah kandungnya sendiri. Selesaikah ujian? Tidak. Diuji oleh masyarakat kampungnya, di mana saat itu semua orang kampung berusaha di sawah ladang mereka, di kebun mereka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala sesembahan saat itu. Lalu Nabi Ibrahim menggantungkan kampak di atas berhala, pundak berhala yang paling besar. Ketika orang-orang kampungnya pulang, mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan sesembahan berhala kami, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, tanyakan kepada berhala yang paling besar. Kalau dia bisa berbicara, sebenarnya pada hakikat ini Nabi Ibrahim menggunakan ilmu hilah. Kalaulah benar berhala itu Tuhan, kenapa dia tidak mampu menolak mudarat ketika aku menghancurkan mereka? Kalau untuk dirinya saja dia tidak mampu menolak mudarat, bagaimana mungkin dia mampu menyelamatkan kalian? Tapi karena yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah orang kampung, berdebat dengan otak tidak mempan, maka mereka menggunakan kekuatan otot. Saat itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mereka tangkap, mereka akan bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diumumkan raja di raja saat itu, seluruh masyarakat dalam satu keluarga harus membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata di sudut kota ada seorang nenek yang menangis dengan terseduh-seduh. Saat itu cucunya bertanya, wahai nenekku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih karena Nabi Ibrahim akan dibakar? Apa jawaban sang nenek? Aku tidak sedih Ibrahim itu dibakar. Yang aku sedihkan, aku sakit, aku buta, aku tidak bisa membawakan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Begitulah gambaran dahsyatnya umat yang dihadapi Nabi Ibrahim saat itu. Tapi di lain sisi, di lain cerita, ternyata ada burung pipit. Ketiga kobaran api yang dahsyat membakar Nabi Ibrahim, api yang besar dipersiapkan. Burung pipit mengambil air, hewan-hewan yang lain tertawa riuh melihat burung pipit.
duhai burung pipit, bagaimana mungkin engkau memadamkan api yang membakar Ibrahim? Jawaban burung pipit sederhana, aku tahu paruhku kecil tidak mampu untuk memadamkan api membakar Ibrahim, tapi paling tidak dalam sejarah aku pernah membela seorang nabi dan rasul Allah. Inilah ujian kedua yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dari ayah, ujian dari masyarakat kampungnya sendiri, tapi dia tetap lulus juga. Apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Kita harus punya iman yang teguh dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Titik lemah setiap kita, pasti kita akan diuji Allah di sana. Nabi Ibrahim tidak Allah uji lewat dirinya sendiri. Nabi Ibrahim sudah lewat uji kalau diuji oleh harta bendanya. Nabi Ibrahim diuji lewat istrinya, dia lulus. Tapi ada sesuatu yang paling dicintai Nabi Ibrahim dalam hidupnya, dialah Ismail alaihissalam, anak yang ditunggu selama 86 tahun lamanya. Doa Nabi Ibrahim termaktub dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa agar dikaruniai seorang anak. Tapi ketika lahir, ternyata ujian kehidupan itu belum selesai. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya iman yang kuat, maka dia sampaikan kepada anaknya berita dalam mimpinya. Mimpi Nabi adalah wahyu, maka disampaikan kepada sang anak. Maka sang anak pun mendapati ayahnya dengan sangat bijaksana. Engkau akan dapati aku ayahandaku tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Dzulhijjah, setelah salat Id ini kita pun akan menyembelih hewan kurban. Hari ini Allah tidak minta anak kita untuk disembelih. Tidak disyariatkan kepada kita seperti apa yang pernah disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Hari ini Allah tidak minta anak kita untuk disembelih, karena mereka adalah buah hati belahan jiwa kita. Yang Allah minta hari ini, kalau engkau benar ingin dekat dengan Allah, belikan hewan kurban dari hasil gaji, dari hasil panen, dari hasil dagang, dari hasil bisnis. Belikan hewan kurban, sembelih hari ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Geliat iman hanya mampu dilihat seberapa besar kita mampu mengorbankan diri untuk mendekat kepada Allah. Jangan mengaku beriman kepada Allah kalau sampai hari ini masih pelit. Jangan mengaku beriman kuat kepada Allah kalau ternyata di 10 Dzulhijjah kita masih pelit dalam berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan di dalam surah pendek di juz terakhir. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah berikan kepada kalian nikmat besar, nikmat yang banyak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat pemberian Allah? Maka Allah berikan dua cara. Fasalli li rabbik, dirikan salat, kerjakan salat karena Allah, bukan karena yang lain. Wanhar, dan berkurbanlah, dekatkan diri kepada Allah. Kurban sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita teladani. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok seorang nabi yang mampu mengorbankan apapun demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang kita teladani dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah. Di samping tugas sebagai nabi dan rasul, misi dakwah, misi tauhid, saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang berhasil dalam mendidik anaknya. Ini yang harus kita jadikan iktibar dan pelajaran.
Coba kita ulas sejenak. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua istri. Istri pertama bernama Sarah, istri yang kedua bernama Hajar. Dari jalur pertama, jalur sebelah kiri, disinilah kenapa Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Dia adalah bapaknya para nabi, karena anak cucu cicit keturunan Nabi Ibrahim lebih dari 14 adalah nabi dan rasul utusan Allah. Coba kita lihat dari sisi pertama, dari Sayyidatuna Sarah lahir seorang anak bernama Ishak. Ishak nabi. Setelah itu lahir Yakub. Yakub melahirkan anak namanya Yusuf. Terus ke bawah, cucu cicit keturunan dari Nabi Ibrahim lewat jalur Ishak ini. Di sanalah ada Musa, ada Harun, ada Dzulkifli, ada Syuaib, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Daud, ada Sulaiman, ada Zakaria, ada Yahya. Terakhir Nabi lewat keturunan ini ada Isa alaihi salam. Jalur ini mempunyai banyak keturunan Nabi. Itulah keturunan dari jalur yang kiri. Sementara dari jalur yang kanan, Nabi Ibrahim punya istri Sayyidatuna Hajar. Hajar melahirkan anak bernama Ismail alaihi salam. Turun ke bawah, lebih dari 18 generasi tidak ada nabi dari generasi ini, tapi generasi terakhir di sanalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu adalah keturunan lurus dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang kita ambil untuk meneladani Nabi Ibrahim? Allah tidak pernah perintahkan kepada kita agar kita punya anak seorang nabi dan rasul, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Sayyidina Muhammad. Tapi Allah berpesan mengingatkan kepada kita agar kita punya cucu cicit keturunan yang soleh seminimalnya. Kalau bisa lebih baik daripada soleh, mampu mensolehkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan yang dapat kita petik, Idul Adha mengingatkan kepada kita semua tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ini yang kita jadikan suri tauladan. Pertama, kita harus punya iman yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Jangan mengaku beriman kepada Allah kalau kita tidak mampu melewati ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Kita mengaku beriman pagi hari ini, kita pasti diuji oleh Allah. Maka mohonkan kepada Allah agar setiap ujian kita mampu lulus, agar kita punya predikat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita teladani dari diri Nabi Ibrahim adalah kita harus mampu mengorbankan apa yang paling kita cintai. Nabi Ibrahim dia tidak cinta kepada dirinya, dia tidak terlalu cinta kepada istri-istrinya, dia tidak terlalu cinta kepada kebun ladangnya. Yang paling dia cintai adalah anak yang dia tunggu 86 tahun lamanya. Maka ujian terberat Nabi Ibrahim lewat anaknya bernama Ismail harus disembelih. Begitu perintah Allah datang lewat ilham mimpi. Begitupun dengan kita, barang sesuatu yang paling kita cintai, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah sarana mendekatkan kita kepada Allah. Berikan kurban, berinfaklah, berwakaflah, berzakatlah, jangan pelit dalam berbagi dan bersedekah. Dan yang ketiga, kita teladani dari diri Nabi Ibrahim, tampillah menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang benar soleh dan solehah di hadapan anak cucu cicit keturunan kita. Insya Allah kita semua mendapatkan keturunan yang soleh dan mampu mensolehkan orang lain. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.